Perkenalkan, nama saya Jehuda Junia Immanuel dengan NIM 2503050193, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar logika dengan menganalisis kasus. Oke, baik. Kasus yang saya akan analisis yaitu gelombang merah. Kasus pada terlihat bagaimana sebuah organisasi media mengalami krisis besar akibat buruknya koordinasi komunikasi internal dan eksternal. Masalah utama sebenarnya bukan hanya artikel investigasi tentang terduganya korupsi, tetapi kegagalan organisasi dalam mengelola komunikasi saat tekanan publik meningkat. Di sini saya akan menganalisis komunikasi. Yang pertama yaitu jenis dan dimensi komunikasi yang terjadi. Yang pertama itu komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang berlangsung antara pimpinan dan bawahan dalam organisasi. Komunikasi ini dapat berlangsung dari atasan ke bawah maupun dari bawah ke atas. Dalam kasus lintas Nusantara, komunikasi vertikal terlihat ketika yang pertama itu direktur utama memanggil rapat darurat. Yang kedua, HRD mengirimkan email kepada seluruh karyawan. Yang ketiga, pemegang saham memberi tekanan kepada manajemen. Direktur bisnis memiliki artikel dicabut. Analisis detail. Masalah utama komunikasi vertikal ini di sini adalah analisis lebih detail. Masalah utama komunikasi vertikal di sini adalah lambatnya pengambilan keputusan dari pemimpin tertinggi atau direktur utama. Bapak Hanrata tidak langsung memberikan investigasi yang jelas ketika krisis mulai membesar. Padahal dalam kondisi krisis, membawa bantuan antara cepat, organisasi membutuhkan suara dan publik membantu kejelasan. Karena tidak adanya keputusan tegas, tim media sosial membuat klarifikasi sendiri, tim investigasi melanjutkan artikel, dan marketing fokus menyelamatkan iklan. Ini menunjukkan bahwa arus komunikasi dari atasan ke bawahan tidak efektif. Dalam organisasi modern, terutama media digital, keterlambatan komunikasi pemimpin dapat memperburuk situasi hanya dalam hitungan jam. Selain itu, komunikasi dari bawahan ke atas juga bermasalah. Misalnya, Fajar sudah memberikan sinyal bahwa sejak pukul 6.30, media sosial sudah menunjukkan tren boykot. Dan yang ketiga, tetapi respon pemimpin sangat lambat. Artinya, informasi penting dari bawahan tidak segera diproses menjadi keputusan organisasi. Baik, yang kedua komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi antar individu atau antar divisi yang memiliki tingkatan jabatan yang sama. Dalam kasus ini, komunikasi horizontal terlibat dalam rapat antara direktur bisnis, direktur operasional, editor investigasi, editor digital, dan redaktur pelaksanaan. Analisis lebih detail. Komunikasi horizontal dalam kasus ini merubah menjadi konflik penting. Masing-masing divisi memiliki orientasi berbeda. Tim bisnis fokus pada kerugian finansial. Tim investigasi fokus mempertahankan kebenaran data. Tim digital fokus menjaga citra media sosial. Tim operasional fokus mengurangi risiko hukum. Perbedaan tujuan tersebut menyebabkan yang pertama, tidak ada kesepakatan. Yang kedua, rapat lebih ke perdebatan gitu, dan keputusan tidak dihasilkan. Hal ini menunjukkan lambatnya investigasi antara organisasi dalam tersebut. Komunikasi horizontal seharusnya mempercayai koordinasi, memperkuat kerjasama, dan menghasilkan solusi bersama. Namun dalam kasus ini
Komunikasi horizontal justru menghasilkan fragmentasi organisasi. Oke, yang ketiga komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah komunikasi lintas divisi atau lintas tingkat jabatan. Contohnya, tim media sosial langsung membuat klarifikasi tanpa redaksi. Tim marketing berkomunikasi dengan perusahaan iklan. HRD memberikan instruksi kepada seluruh karyawan. Kantor cabang mencari informasi sendiri dari televisi. Analisis detail. Komunikasi diagonal sebenarnya penting dalam organisasi modern karena mempercaya aliran informasi, namun jika tidak dikendalikan, komunikasi diagonal dapat menciptakan kehancuran. Dalam kasus ini, tidak ada pusat koordinasi, tidak ada protokol komunikasi kritis, dan tidak ada pesan resmi dari organisasi. Akibatnya, setiap divisi berbicara dengan versinya sendiri. Publik menerima info yang berbeda-beda dan kredibilitas organisasi menurun. Kesalahan tersebut adalah tim media sosial mengeluarkan permintaan maaf tanpa keputusan resmi pemimpin. Tindakan ini memberikan kesan kepada publik bahwa perusahaan dan pengakuan kesalahan, padahal tim investigasi masih yakin ada datanya valid akibat munculnya koordinasi internal yang semakin membesar krisis. Oke, yang keempat, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok terjadi dalam rapat darurat yang melibatkan perbedaan pemimpinan organisasi. Analisis lebih detail. Secara teori, rapat darurat seharusnya menjadi sarana menyetujui informasi, menentukan strategi, dan membangun keputusan bersama. Namun rapat di kasus ini gagal total karena tidak ada pemimpin diskusi yang kuat, tidak setiap orang fokus pada kepentingannya sendiri, emosi mendominasi rapat, tidak ada prosedur komunikasi krisis. Bapak Tony langsung marah dan menyalahkan tim investigasi. Hal ini membuat suasana rapat tidak produktif. Kemudian Doni membela tim investigasi, Maya mengusulkan pendekatan legal, Fajar meminta arahan, tetapi tidak ada keputusan akhir. Status ini menunjukkan redanya kemampuan manajemen konflik dalam organisasi. Yang kelima, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar individu secara langsung. Contohnya, pesan WhatsApp Fajar, telepon direktur utama, percakapan antar pegawai. Analisis lebih detail. Komunikasi interpersonal dalam situasi krisis sangat diperlukan oleh pengaruhnya emosi. Pada kasus ini muncul kepanikan, rasa takut, tekanan, kecemasan, dan kemarahan. Ketika emosi mereda, orang sulit berpikir objektif. Pesan malah disalahartikan dan keputusan menjadi tidak rasional. Pesan WhatsApp Fajar yang berbunyi, "Guys, ini gawat," menunjukkan komunikasi yang panik, tidak terstruktur. Pesan seperti itu dapat membesar kecemasan. Oke, analisis yang kedua yaitu analisis noise dalam model Shannon Weaver. Model Claude Sharon dan Weaver menjelaskan bahwa komunikasi dapat terganggu oleh noise atau gangguan. Yang pertama itu psychological noise. Gangguan psikologis berasal dari komunikasi emosi komunikator maupun penerima pesan. Dalam kasus, wartawan takut dituntut, direktur bisnis marah, tim media sosial panik, dan pemegang saham memberi tekanan. Dampak yang diberikan yaitu emosi membuat komunikasi tidak rasional. Orang lebih fokus pada rasa takut dan kepanikan dibandingkan solusi. Akibatnya, keputusan tergesa-gesa, pesan tidak jelas, dan konflik internal meningkat. Yang kedua, semantic noise. Gangguan makna terjadi ketika pesan memiliki arti berbeda
bagi penerima. Contohnya, penerima permintaan maaf sementara dari media sosial, tidak adanya penyertaan resmi perusahaan. Dampak yang didapat yaitu publik bingung apakah perusahaan sudah atau apakah berita palsu atau apakah investigasi valid. Ketidakjelasan makna menyebabkan opini publik semakin negatif. Yang ketiga, organisational noise, gangguan yang muncul akibat buruknya sistem organisasi. Contohnya, tidak ada pusat komando, tidak ada prosedur krisis, divisi bekerja sendiri, kantor cabang mendapatkan informasi. Dampak yang didapatkan yaitu organisasi kehilangan koordinasi, substansi menjadi kacau karena semua pihak mengambil tindakan berbeda. Yang keempat yaitu channel noise, gangguan yang berasal dari media komunikasi. Contohnya itu hashtag boycott trending, serangan media sosial, tekanan televisi nasional. Analisis yaitu di era digital, informasi bergerak sangat cepat. Jika organisasi lambat memberi respon, maka opini publik akan membentuk oleh pihak luar terlebih dahulu. Dampak dalam kasusnya ini yaitu klarifikasi netral lebih cepat, media sosial lebih aktif, sedangkan perusahaan lambat merespon. Akibatnya publik langsung mencapai narasi lawan. Oke, analisis ketiga yaitu analisis teori. Yang pertama yaitu teori sistem Katz dan Kahn. Dalam Daniel Katz dan Robert Lams memiliki organisasi sebagai sistem terbuka yang seluruhnya bagaimana saling tergantung. Yang pertama, organisasi kehilangan interaksi sistem. Dalam organisasi tersebut, semua divisi bergerak bersama, keputusan pusat dan tujuan organisasi sama. Namun kasus ini, marketing fokus uang, investigasi fokus berita, media sosial fokus cerita, dan legal fokus risiko hukum. Karena tidak ada koordinasi, sistem organisasi menjadi terpecah. Yang kedua, kegagalan kepemimpinan. Pemimpinan seharusnya menjadi pusat koordinasi, menyelidiki situasi dan mempercayai keputusan. Namun, direktur utama memiliki menunda rapat, akibatnya organisasi berakhir kehilangan arah, bawahan bertindak sendiri, dan krisis semakin besar. Yang ketiga, kegagalan beradaptasi dengan lingkungan. Media digital hanya dapat merespon perubahan opini publik, namun organisasi lambat, klarifikasi terlambat, dan media sosial diberikan liar. Ini menunjukkan kegagalan adaptasi terhadap lingkungan eksternal. Yang keempat yaitu teori linking pin Likert. Itu Francis Likert menjelaskan bahwa organisasi membutuhkan pemimpin menghubungkan antara bagian. Dalam kasus ini sebenarnya direktur utama menjadi penghubung, redaktor pelaksana menjadi jembatan redaksi, editor digital menjadi penghubung komunikasi publik. Namun semuanya gagal menjelaskan fungsi tersebut, akibatnya tidak ada kesatuan organisasi, komunikasi terpecah, dan konflik internal membesar. C. Yang ketiga analisisnya itu solusi penyelesaian, yaitu ada 5 strategi komunikasi selama 24 jam. Yang pertama, membentuk Crisis Communication Center. Tujuan semua informasi berasal dari satu pusat, menghindari perbedaan pesan, dan mempercepat pengambilan keputusan. Yang kedua, menentukan juru bicara resmi. Hanya satu orang yang boleh menerima pernyataan publik agar pesan jadi konsisten, tidak munculnya koordinasi, dan organisasi terlibat profesional. Yang ketiga ada
penghentian semua tindakan sepihak. Seluruhnya postingan media sosial, artikel dilanjutkan, komunikasi dengan media, dan organisasi bisnis harus melalui persetujuan tim krisis. Yang keempat, komunikasi internal cepat. Pemimpinan harus segera mengadakan meeting seluruh karyawan, memberikan penjelasan resmi dan menjelaskan langkah-langkah organisasi dengan tujuan agar karyawan tidak panik, rumor tidak berkembang, dan realitas tetap terjaga. Yang kelima, klarifikasi publik transparan. Perusahaan harus menjelaskan profesi investigasi, menghormati proses hukum, bekerja sama dengan Dewan Pers, dan membuka ruang audit data. Langkah ini penting untuk menjaga kredibilitas media. Kesimpulan dari kasus ini, kasus gelombang merah mempertimbangkan bahwa krisis organisasi dapat menjadi lebih besar bukan hanya karena tekanan eksternal, tetapi karena lambatnya komunikasi internal, lambatan kepemimpinan, dan tidak dapat terkoordinasi antara organisasi. Dalam era digital, organisasi harus mampu mengambil keputusan cepat, menjaga konsisten pesan, dan membangun sistem komunikasi krisis yang terstruktur agar reputasi perusahaan tetap terjaga. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.